Pertama, pada bagian paling atas terdapat menu utama atau menu bar. Di dalamnya terdapat menu File, Edit, Option, View, Tools, Extension, dan Help. Menu ini digunakan untuk membuat proyek baru, membuka file, menyimpan hasil pekerjaan, serta mengatur berbagai konfigurasi aplikasi. Di bawah menu utama terdapat menu skenario atau toolbar. Toolbar berisi berbagai icon yang berfungsi sebagai akses cepat seperti membuat file baru, membuka file, menyimpan, menghapus objek, serta memperbesar dan memperkecil tampilan area kerja. Selanjutnya, di bagian kiri atas terdapat menu tata letak yang terdiri dari bagian logical dan physical. Metode logical digunakan untuk membuat dan melihat topologi jaringan secara logis, sedangkan metode physical digunakan melihat jaringan berdasarkan lokasi fisik perangkat. Pada bagian tengah terdapat workspace. Area ini untuk merancang topologi jaringan seperti komputer, switch, router, kabel yang akan dihubungkan pada area ini. Kemudian terdapat bar real time yang digunakan untuk menampilkan kondisi simulasi jaringan yang sedang berjalan. Terus bagian kiri terdapat menu perangkat seperti router, switch, hub, wireless device, dan end device dan connection. Pada bagian kanan bawah terdapat real time dan simulation. Metode real time digunakan untuk menjalankan jaringan secara langsung, sedangkan metode simulation digunakan untuk melihat proses pengiriman paket data serta memudahkan pengguna memahami cara kerja jaringan komputer. Alur kerja sistem masyarakat melaporkan kejadian darurat. Operator menerima laporan melalui PC operator. Data laporan disimpan ke server, kemudian admin dapat melihat dan mengelola data melalui PC admin. Jika diperlukan, laporan dicetak menggunakan printer. Petugas pemadam kebakaran dapat mengakses informasi melalui laptop dan terhubung ke access point. Langkah yang pertama yaitu kita menambahkan perangkat yang akan digunakan. Perangkat tersebut terletak di bagian menu perangkat. Perangkat yang kita gunakan ini terdiri dari satu router, satu switch, satu PC admin, satu PC operator, satu server, satu printer, satu access point, satu laptop. Kemudian kita susun seperti di video. Langkah yang kedua, saya akan memberi nama pada perangkat dan akan memberikan kabel pada perangkatnya. Setelah kita selesai memberikan nama kepada perangkat, di sini kita lanjut memberikan kabel pada perangkatnya menggunakan kabel strike. Urutannya yaitu dari router ke switch, terus PC admin ke switch, kemudian PC operator ke switch,
terus server ke switch, printer ke switch, access point ke switch, dan untuk laptop kita sambungkan melalui wifi dari access point tersebut. Setelah kita memberikan kabel pada perangkat, langkah selanjutnya yaitu menghubungkan wifi pada access point. Pada bagian laptop ke access point itu disambungannya tidak melalui kabel, tetapi disambungannya melalui wifi. Dengan cara kita ganti portnya terlebih dahulu, kemudian kita klik pada menu desktop dan kita pilih wireless, kemudian kita klik connect. Setelah itu kita reset terlebih dahulu. Setelah kita reset, kita klik connect dan dia otomatis akan tersambung. Dan nanti hasilnya akan seperti di video. Langkah selanjutnya adalah proses konfigurasi router ke switch. Pada proses ini sempat terjadi kendala di mana koneksi antara router dan switch masih ditandai dengan warna merah. Kondisi ini menunjukkan bahwa koneksi fisik atau interface jaringan belum aktif. Penyebabnya dapat berupa interface router yang masih dalam keadaan shutdown. Untuk mengatasinya, di sini dilakukan pengecekan pada router melalui CLI menggunakan perintah show if interface brief untuk melihat status interface. Setelah itu, interface gigabit Ethernet yang terhubung ke switch diaktifkan menggunakan perintah no shutdown. Setelah interface aktif dan konfigurasi selesai, koneksi akan berubah menjadi hijau yang menandakan bahwa router dan switch telah terhubung dengan baik dan siap digunakan untuk komunikasi data. Setelah kabelnya berubah menjadi warna hijau, kita konfigurasikan lagi router dengan cara klik router, pilih config, pilih gigabit ethernet 0/0, kemudian pastikan port status on, dan kita ketik IP address-nya yang akan diberikan kepada router tersebut. Dan untuk subnet masknya dia pasti 255.255.255.0 atau tergantung alamat dari IP address-nya.
Dan untuk bagian switch, kita biarkan seperti bawaan pada switch tersebut, tidak usah diapa-apakan. Setelah itu, kita berikan alamat IP pada PC admin, PC operator, dan server. Dengan cara klik PC admin, kemudian ke menu desktop. Setelah itu, klik bagian IP configuration dan kita isi alamat IP-nya di bagian IPv4 address, subnet mask, dan gateway-nya. Untuk gateway-nya, pastikan menggunakan alamat yang sama seperti router. Karena kalau tidak dengan alamat yang sama, dia tidak dapat terhubung ke perangkat yang lain. Setelah kita beri alamat IP pada perangkat tersebut, kemudian kita cek menggunakan CMD dengan cara ping, tulis alamat IP yang akan dituju. Apabila berhasil, dia akan menampilkan reply from alamat IP yang dituju. Kemudian, lakukan langkah yang sama untuk PC operator dan server. Dan untuk pembagian alamat IPv4-nya, pastikan angka belakangnya berbeda agar dapat dikenali dan berkomunikasi dalam jaringan. Setelah kita selesai memberikan alamat IP pada PC admin, PC operator, dan server, selanjutnya kita berikan alamat IP pada printer dengan cara klik printer, kemudian ke menu config, klik fast ethernet 0, kemudian kita ketikkan IP address-nya dan subnet mask-nya. Setelah itu kita klik setting dan kita isi alamat gateway-nya. Kemudian kita atur SSID pada access point, yaitu dengan nama pemadam.
dengan cara klik access point, kemudian klik menu config. Setelah itu pilih part 1 dan pada bagian SSID kita ketikkan nama jaringan yang akan digunakan oleh perangkat laptop tersebut. SSID ini berfungsi sebagai identitas atau nama jaringan WiFi yang akan dicari oleh perangkat pengguna. Selanjutnya, pada laptop petugas dilakukan proses koneksi dengan cara membuka menu desktop, kemudian PC wireless, lalu memilih SSID pemadam di bagian menu config. Kemudian klik wireless, lalu memilih SSID pemadam. Setelah selesai, dia akan terhubung secara otomatis dan akan mendapatkan alamat IP address dengan otomatis. Dengan koneksi wireless tersebut, laptop petugas dapat mengakses server, mengirim data, dan berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan tanpa menggunakan kabel. Hal ini memudahkan petugas pemadam kebakaran untuk mengakses informasi secara fleksibel ketika berada di lapangan. Setelah seluruh perangkat dikonfigurasikan, maka selanjutnya adalah melakukan pengujian konektivitas jaringan menggunakan perintah ping. Dengan cara klik PC operator, pilih menu desktop, kemudian klik CMD dan ketikkan ping alamat yang dituju. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat dalam jaringan dapat saling berkomunikasi dengan baik. Pada pengujian ini, saya melakukan ping dari PC operator ke server. Jika konfigurasi jaringan sudah benar, maka akan muncul balasan reply from alamat yang diketikkan tersebut, yang menandakan bahwa paket data berhasil dikirim dan diterima oleh server. Kita juga bisa melakukan pengujian menggunakan Simple PDU yang ikonnya seperti amplop. Kita lakukan pengujian dari PC operator ke server, PC admin ke printer, kemudian laptop ke server. Apabila hasilnya successful, menandakan pengujian tersebut sudah berhasil. Dan apabila statusnya menunjukkan failed, itu tandanya belum berhasil. Di sini terdapat masalah pada pengujian laptop petugas ke server, dan cara membenarkannya yaitu samakan alamat gateway-nya dan kita ganti alamat IP-nya menjadi 192.168.1.40 dengan cara klik laptop, pilih menu desktop, pilih menu IP configuration, kemudian kita isi IP address-nya, subnet mask-nya, dan gateway-nya. Setelah itu kita lakukan pengujian ulang pada PC operator ke server. Caranya, kita pilih PC operator, menu desktop, kemudian menu CMD, terus ketik alamat yang dituju yaitu ping 192.168.1.10. Jika berhasil, dia akan muncul reply from 192.168.1.10 dan kita uji juga menggunakan Simple PDU dengan cara klik icon ADD Simple PDU atau icon seperti amplop. Kemudian taruh di bagian laptop, kemudian di server. Jika berhasil akan muncul successful.